Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian, mahasiswa sistem komputer semester 3. Hari ini kita pertemuan pertama terkait dengan mata kuliah jaringan nirkabel. Perkenalkan, saya Muhammad Dodi Lesmana Siaan MKom, dosen pengampu mata kuliah ini. Untuk pertemuan pertama kali ini kita perkenalan dulu ya, terkait dengan kontrak kuliah. Nah, kontrak kuliah untuk pertemuan pertama ini, yang pertama yaitu metode pelajaran atau pengajaran yang digunakan nantinya itu berbentuk kuliah, kemudian ada nanti diskusi, kemudian ada project dan lain-lain ya. Yang kedua, penilaian dan kriteria evaluasi. Jadi nanti ada penilaian, evaluasinya itu melalui ujian, kemudian pemberian tugas, partisipasi ya. Kemudian yang ketiga, etika dan norma ya. Jadi di sini juga kita dalam kelas kuliah itu wajib punya etika dan norma ya. Misalnya berpakaian yang rapi, kemudian pakai sepatu, pakai baju berkerah, dan pakaiannya sopan ya. Keempat, kebijakan terkait keterlambatan dan absensi ini nanti ada pada saya. Bagaimana saya akan memberikan penilaian kepada mahasiswa yang datangnya terlambat dan izin, sakit dan lain sebagainya ya. Nanti ada kebijakan-kebijakan dari saya. Jadi ada 4 kontrak kuliah. Yang pertama metode pengajaran, penilaian, etika dan norma di dalam kelas, kebijakan terkait dengan keterlambatan dan absensi. Nah, saya sedikit cerita tentang Universitas Pembangunan Pancabudi. Jadi Universitas Pembangunan Pancabudi ini berdiri awal mulanya itu bernama Akademi Metafisika ya, belum menjadi universitas. Dulu di tempat Pancabudi ini namanya Akademika Metafisika. Kemudian di bawah naungan Yayasan Akademika Metafisika ya, didirikan pada tanggal 27 November 1956. Kita belum lahir ya, saya pun belum lahir juga. Oleh Bapak Profesor Dr. Haji Qadir Yahya. Beliau merupakan veteran militer, cendekiawan, ahli bidang fisika dan kimia, menguasai beberapa bahasa, yaitu Inggris, Jerman, Belanda, serta ahli di bidang ilmu filsafat spiritual. Dan pada tahun 1961, tadinya Akademi Metafisika berubah menjadi Universitas Pembangunan Pancabudi. Ya. Tanggal 19 Desember 1961 inilah merupakan ditetapkan tanggal berdirinya Universitas Pembangunan Pancabudi. Kemudian terdaftar secara resmi di Akta Pendirian Lembaga Pendidikan Tinggi di Indonesia. Ya, sekarang namanya Kemendikbud ya, atau Didikti. Kemudian tahun 2013 Pancabudi sudah menggunakan sistem e-learning ya. Sistem ini sistem berbasis website, belajarnya kayak universitas terbuka. Jadi dosen memberikan materi video di dalam sistem e-learning tersebut. Kemudian mahasiswa bisa melakukan chatting ya, bisa melihat video pembelajaran berulang-ulang ya. Jadi diupload di sana baik materi ajarnya, bahan kuliahnya maupun video pembelajaran dosennya. Ya, di sana di sistem e-learning ini juga terdapat bisa diadakan kuis online ya, langsung keluar nilainya. Kemudian tahun 2017 ini dilebur peleburan 7 fakultas menjadi 4 fakultas. Jadi 4 itu yaitu agama Islam dan humaniora, sains dan teknologi,
sains sosial, social sains, dan pasca sarjana. 2020, dimulailah program berbasis pengabdian masyarakat diadakan, yang dikenal dengan membangun desa, membangun Indonesia. Jadi waktu ini Pancabudi banyak melakukan pengabdian-pengabdian di desa-desa yang sudah bekerja sama dengan Universitas Pembangunan Pancabudi yang ada MOU-nya ya, di tahun 2020 sampai dengan saat ini juga ya. Kemudian visi Universitas Pembangunan Pancabudi itu menjadikan perguruan tinggi swasta Pancabudi sendiri maksudnya, ini terkemuka, artinya lebih maju, dikenal di masyarakat, dikenal di kota Medan, dikenal di Pulau Sumatera, ya, bahkan mungkin nanti dikenal di mancanegara. Ini berbasis religius, ya, artinya lulusannya itu atau orang-orang di dalamnya itu mempunyai akhlak yang baik, ya kan, akhlak yang mulia dalam mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi nantinya bermanfaat bagi masyarakat atau bermanfaat bagi kemaslahatan umat ya, kepada kita semua. Kemudian misinya yaitu melaksanakan pengabdian sesuai dengan piagam Pancabudi ya. Ada piagam Pancabudi di sini. Mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengabdi kepada negara, mengabdi kepada nusa, mengabdi kepada bangsa, dan mengabdi pada dunia. Mengembangkan iptek berdasarkan Al-Quran dan Hadis ya, nanti untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menggali sumber-sumber ilmu yang berfaedah dalam bidang iptek dan imtak. Yang ketiga, melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian untuk bangsa negara Indonesia yang mutunya dapat nantinya bersaing dengan nasional dan internasional dalam fitrah pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, mendorong fungsi kekhalifahan ya. Jadi kita ini manusia ini khalifah ya, dalam mewujudkan kebahagiaan kehidupan manusia dalam dimensi dunia dan akhirat. Yang kelima, melestarikan sumber daya alam dan lingkungan yang ada di Indonesia serta kehidupan sesuai dengan syariat Islam. Itu visi dan misinya. Kemudian di sini sedikit saya sampaikan terkait dengan penerimaan mahasiswa baru ya, terkait dengan program studi yang ada di Universitas Pembangunan Pancabudi. Di sini mungkin adik-adik sudah mengetahui ada 22 dan ditambah dengan program studi yang baru. Ya, nanti mungkin ada teman saudara dan katakanlah orang yang memerlukan informasi ini dapat diberitahu ya, bahwasanya mungkin ada jurusan-jurusan yang ingin dia masuki, silahkan bisa diinformasikan ya, mulai dari adanya program studi ilmu hukum, manajemen, akuntansi, ekonomi, argoteknologi ya, kemudian S2-nya juga ada ya, magister ekonomi, magister akuntansi, magister manajemen, magister teknologi informasi, magister perencanaan wilayah dan kota, dan lain sebagainya. Nanti ini bisa dilihat di brosur yang mungkin adik-adik mahasiswa sudah menerimanya, baik JPG maupun PDF. Kemudian ada 7 nilai dasar yayasan Universitas Pembangunan Pancabudi. Yang pertama itu menjaga kemurnian akidah tauhid ya, melaksanakan syariat yaitu sholat, zikir, dan lain-lain. Yang kedua, 7 nilai dasar ini yaitu bersyukur, bersukacita, selalu bahagia, dan tidak mengeluh ya. Jadi ini di 7 nilai ini diterapkan di lingkungan universitas. Kemudian yang ketiga, rendah hati ya, memaafkan dan tidak tersinggung, tidak marah dan tidak jaim. Nah, ini ada sifat-sifat akhlak yang mulia ya. Kemudian berpikir positif, berprasangka baik, dan tidak bergunjing. Yang kelima, optimis, tidak mengatakan tidak mungkin, tidak bisa, dan tidak mau. Yang keenam, berempati dan memberikan solusi, bukan mengkritik atau mencela. Ya, kita kadang-kadang di dalam rapat sudah mengkritik tapi tak memberikan solusi. Jadi ketika ada etika-etika juga sebenarnya dalam rapat, misalnya kita memberikan kritik, tapi harus memberikan
solusi juga. Jadi orang yang kita kritik merasa oh ternyata ada jalan keluar, kan seperti itu. Yang ketujuh, patuh kepada pemimpin dan mentaati peraturan. Nah, ini sudah wajib. Nah, dalam arti kata patuh ini sesuai dengan peraturan yang ada ya, sesuai dengan peraturan yang ada dan juga patuh pada pemimpin. Jadi ini ada 7 nilai dasar yayasan yang diterapkan di Universitas Pembangunan Pancabudi agar ada apa namanya koridor agar kita tidak menyimpang, agar kita tidak berbuat tidak baik ya. Nah, ini saling mengingatkan dan menjaga nilai-nilai yang ada di yayasan. Kemudian silabusnya untuk mata kuliah jaringan nirkabel ini nantinya akan dibahas topik diantaranya yaitu dasar jaringan komputer, kemudian internet komunikasi, komponen jaringan komputer, kemudian nanti ada jaringan kabel dan PS jaringan nirkabel ya. Yang kelima infrastruktur jaringan, nanti cerita tentang infrastruktur jaringan itu bagaimana ya. Kemudian standar jaringan nirkabel, standarnya bagaimana nanti? Ini nanti kita pelajari. Kemudian yang ketujuh, topik bahasannya itu yaitu wireless WAN, ya, LAN dan MAN, ya. Ini nanti kita jelaskan juga. Kemudian ada teknologi WiMAX. Yang ke-9 keamanan jaringan nirkabel, bagaimana menjaga keamanan jaringan nirkabel ini karena soalnya tanpa kabel, ya kan? Kemudian 10 arsitektur 5G ya. 5G dulu 4G ya, sekarang udah 5G. Ya, inilah silabusnya mulai dasar jaringan komputer sampai dengan nanti arsitektur 5G. Nah, jadwal kuliahnya itu dimulai pada tanggal 23 September 2024. Sampai dengan 11 Januari 2025 ya. Jadi ada meet-nya di dalam mulai dari tanggal 11 November sampai 16 November 2024. Dan UASnya itu 13 Januari sampai 1 Februari 2025. Ya, inilah silabusnya, mungkin adik-adik bisa lihat. Nanti juga di dalam pembelajaran saya juga akan memberikan materi-materinya ya berbentuk PDF, bisa dikonvert ke PowerPoint juga. Kemudian capaian pembelajaran lulusan ini yang pertama ada mata kuliah jaringan nirkabel ini tentang sikap, itu nantinya bisa menunjukkan mahasiswa bisa menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Ya, capaian pembelajaran lulusannya. Berikutnya keterampilan umum. Nanti yang mahasiswa dapat menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi pengetahuan atau teknologi sesuai dengan bidang teknik informatika dan komputer. Kemudian di pengetahuan ini nanti mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep, teori dan aplikasi pada bidang teknik komputer dan informatika yang diajarkan di tingkat pendidikan menengah kejuruan ya. Kemudian keterampilan khusus yaitu nanti mahasiswa mampu merancang jaringan komputer baik secara kecil dan luas beserta seluruh kebutuhan keamanan jaringan. Lah ya CPL-CPL-nya ya, capaian pembelajaran lulusan. Kemudian kita lanjut ke CP mata kuliah ya, CPMK ya. Nanti mahasiswa itu diharapkan mampu memahami konsep penerapan jaringan nirkabel tanpa kabel pada jaringan komputer. Jadi nanti ada penerapannya ya, bagaimana jaringan nirkabel itu di dalam sebuah ruangan bisa dijadikan jadi jaringan komputer ya. Jadi tanpa kabel kita bisa koneksi. Terus yang kedua, mampu merencanakan, merancang serta mengaplikasikan teknologi jaringan nirkabel baik dalam skala kecil maupun menengah. Ini nanti bagaimana untuk merancang teknologi jaringan nirkabel itu secara kecil dan menengah. Artinya katakanlah di dalam sebuah gedung untuk jaringan kecilnya itu di lantai 1, kemudian lantai per lantai ya. Kemudian nanti bisa bagaimana merancangnya itu per lantai dan per gedung.
Kemudian ketiga, mampu merancang dan merangkai perangkat jaringan nirkabel indoor dan outdoor, ya. Jadi di dalam dan di luar ruangan. Keempat, mampu mengintegrasikan jaringan nirkabel dengan jaringan kabel. Jadi uh, ini perpaduan antara jaringan kabel dan jaringan nirkabel, ya. Jadi nanti bisa dipasang misalnya sebuah jaringan dari dari provider dimasukkan ke dalam switch hub, dan switch hub nanti dimasukkan ke access point, dan access point akan menerima sinyal, akan menyebarkan sinyal kepada misalnya ke laptop, smartphone, dan lain sebagainya, ya. Nah, seperti itu. Jadi ada 4 CP kuliahnya, ya. Nanti memahami konsep penerapan jaringan nirkabel pada jaringan komputer, mampu merencanakan, merancang, dan mengintegrasikan jaringan, ya. Nah, jadi sumber belajarnya ini nanti saya ambil dari buku teknologi jaringan nirkabel tahun 2022, ya, terbitnya. Jadi buku itu teknologi jaringan nirkabel ini diterbitkan oleh PT Global Eksekutif Teknologi Sumatera Barat. Jadi ada beberapa penulis seperti Sastia, kemudian Deski, Adi, Santo, dan lain-lain, ya. Ini membuat sebuah buku terkait dengan teknologi jaringan nirkabel pada tahun 2022. Nah, jadi saya harapkan mahasiswa bisa melihat video ini untuk perkenalan pertama bagaimana capaian pembelajaran untuk mata kuliah jaringan nirkabel ini, dan jika ada nanti misalnya pertanyaan, silahkan bisa menginformasikan ke saya, bisa melalui WA atau di kolom chat di video YouTube ini yang ada di bawah. Silahkan di chat, nanti saya jawab. Ya, tidak mungkin belum ada yang ingin ditanyakan, ya, belum tergambarkan. Nah, nanti jika ada tergambarkan, silahkan di chat di kolom chat yang ada di channel YouTube, ya. Nah, jadi itu perkenalan pertemuan pertama kita terkait mata kuliah jaringan nirkabel. Mudah-mudahan bermanfaat, dan video ini boleh di-download, ya. Kemudian kepada mahasiswa semester 3, saya harap tetap aktif, ya. Kemudian kerjakan tugas yang saya berikan. Untuk bahan-bahan lainnya bisa di-download di portal mahasiswa. Demikian untuk perkenalan pertemuan pertama ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.